Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, di zaman COVID seperti ini kita harus menerapkan 3 protokol kesehatan ya. Yang pertama, mencuci tangan pada saat masuk ruangan. Yang kedua, memakai masker, dan ketiga, menjaga jarak. Selanjutnya, Bapak di sini akan memberikan materi terkait Al-Quran hadis. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Nadia Atika Putri, Hadiroh. Meita Kia Anjani, Hadiroh. hadir semua ya. Ya, Pak. Selanjutnya kita akan ke materi inti, yaitu keistiqomahanku kunci keberhasilanku. Yang pertama yaitu pengertian istiqomah. Istiqomah menurut bahasa yaitu pendirian yang teguh atau jalan yang lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah adalah bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten atau tidak berubah, dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada kesempurnaan. Selanjutnya yaitu unsur utama dalam keistiqomahan. Yang pertama, kita harus berpegang teguh pada akidah yang benar, yaitu as-sunnah wal jamaah. Yang kedua yaitu melaksanakan tuntutan syariat berpaduan pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mempunyai prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah atau tidak goyah. Yang keempat, tidak berpengaruh dengan dakwah dan godaan hawa nafsu dan syaitan. Dan yang terakhir yaitu tidak tunduk pada tekanan demi melaksanakan tanggung jawab dan mempertahankan kebenaran. Selanjutnya yaitu ada hadis terkait istiqomah. Ada yang ingin membaca? Saya. Ya, Nadia dipersilakan. Dari Abu Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu berkata pada orang lain selain engkau." Nabi menjawab, "Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah." Ya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam istiqomah. Yaitu ada 3 tahap ya. Yang pertama, istiqomah hati, yaitu senantiasa teguh mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik, menjauhi sifat-sifat tercela seperti mengotori hati dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keistiqomahan lisan, yaitu memberi halal lisan atau tutur kata daripada kata-kata supaya senantiasa berkata benar dan jujur. Setepat hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan jujur, tidak berpura-pura. Istiqomah lisan terdapat pada orang yang beriman, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran. Yang ketiga yaitu istiqomah perbuatan, yaitu tekun bekerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai kejayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang keistiqomahan. Untuk Meita Andani, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan bermohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Pemberi taubat. Isi kandungan dari ayat ini yaitu kandungan surat
An-Nas yang dapat kita ketahui adalah yaitu berisi tentang kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Dalam hal ini kemenangan yang dimaksud yaitu pembebasan kota Mekah, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Fatu Mekah. Kandungan surat An-Nas lainnya yaitu kabar gembira bahwa akan banyak manusia yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Kejadian ini benar terjadi setelah peristiwa Fatu Mekah. Adanya surat An-Nas ini juga menjadi pembuktian bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar untuk dijadikan pedoman. Selain itu, kandungan surah An-Nas yang dapat kita peroleh adalah untuk selalu bertaubat kepada Allah, karena pada hakikatnya manusia tidak akan luput dari kesalahan. Nah, dari pembelajaran ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa dalam menjalani sesuatu kita harus melaksanakan yang namanya keistiqomahan. Karena dengan istiqomah kita akan bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu saja materi yang Bapak bisa sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup. Cukup, Pak. Cukup ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan terkait materi. Yang bisa menjawab, Bapak akan memberikan hadiah dan nilai tambahan. Yeay. Nah, tadi kan ada macam-macam istiqomah hati. Ada istiqomah lisan dan istiqomah perbuatan. Nah, tolong kalian sebutkan contoh istiqomah perbuatan itu seperti apa. Satu saja contoh. Ayo, yang bisa. Saya, Pak. Ya, Meta. Sholat tepat waktu dan selalu menjalankannya 5 waktu. Ya, Istiqomah dalam beribadah. ya benar. Nadia ingin memberikan contoh istiqomah hati atau lisan? Istiqomah lisan, Pak. Ya, apa contohnya? Kita harus berkata-kata baik, Ya, terus harus jujur ya, dan tidak boleh berpura-pura istiqomah dalam lisan. ya. Baik, sekarang Bapak akan memberikan satu pertanyaan rebutan. Yang bisa menjawab akan Bapak berikan hadiah ya. Kan tadi ada unsur-unsur utama dalam beristiqomah. Nah, itu ada 5 kan tadi. Nah, sebutkan 2 saja. Saya, Ya, Nadia. yang pertama berpegang pada akidah yang benar, Ya, akidah ahli al-sunnah wal jamaah. ya. Yang kedua, melaksanakan tuntunan syariat Islam, berpadukan Al-Quran dan hadis Rasul. Benar sekali, kasih tepuk tangan. Nah, ini ada hadiah buat Nadia. Wah. Baik, selanjutnya pada penghujung materi ini Bapak akan memberikan sedikit evaluasi yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan diambil. Dikumpul minggu depan ya. Ya, Pak. Selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan pada materi ini, yaitu dengan kita belajar tentang keistiqomahan kunci keberhasilanku. Dengan ini kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam segala perihal, baik itu dari perkataan, perbuatan, maupun lisan. Kita harus senantiasa istiqomah dalam melakukan segala hal, karena dengan istiqomah kita akan selalu dalam kebenaran. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.